Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan sampling audit. Saya Nursari sebagai pemateri kedua dan saya Melisa sebagai pemateri ketiga. Sampling audit. Sampling audit merupakan metode yang digunakan oleh auditor untuk memilih sebagian data atau transaksi dari populasi yang lebih besar untuk diuji dengan tujuan memperoleh bukti yang representatif tanpa memeriksa seluruh populasi. Tujuan utama dari sampling audit. Sampling audit adalah untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti yang cukup relevan dengan cara yang efisien. Ada beberapa jenis sampling yang digunakan oleh auditor. Masing-masing sampling memiliki kelebihan dan kekurangan menurut pada tujuan dan sifat audit yang dilakukan. Beberapa jenis sampling. Yang pertama, sampling judgmental. Yang kedua, sampling statistik. Yang ketiga, sampling acak. Yang keempat, sampling sistematik. Yang kelima, sampling non-statistik. Dan yang keenam, sampling profesional dan non-profesional. Adapun prinsip dasar dari sampling audit, yaitu populasi dan sampel dalam sampling audit. Populasi merujuk pada seluruh item atau transaksi yang relevan dalam ruang lingkup audit. Sampel ialah bagian dari populasi yang dipilih untuk diperiksa lebih lanjut. Hubungan antara populasi dan sampel, yaitu sampel yang dipilih harus menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Pemilihan sampel yang representatif. Yang pertama, pahami karakteristik populasi. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang tepat. Yang ketiga, ukuran sampel yang memadai. Yang keempat, menghindari bias dalam pemilihan sampling. Yang kelima, evaluasi keberagaman populasi. Yang keenam, kesesuaian dengan tujuan audit. Dan yang ketujuh, penyempurnaan sampel berdasarkan temuan semata. Prosedur sampling audit. Yang pertama, identifikasi populasi yang akan disampel. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi populasi yang akan disampel yaitu: yang pertama, penentuan area fokus audit. Yang kedua, yaitu pengumpulan data populasi. Yang ketiga, tentukan kriteria populasi. Yang keempat, pertimbangan materialitas dan risiko. Dan yang kelima, yaitu verifikasi kelengkapan populasi. Yang kedua, penentuan ukuran sampel yang akan digunakan, yang akan dibutuhkan. Yang pertama yaitu tingkat keandalan, yang kedua tingkat materialitas, yang ketiga tingkat risiko, yang keempat variabilitas dalam populasi, yang kelima metode sampel yang digunakan, dan yang keenam yaitu sumber daya yang tersedia. Sampling dalam pengujian substantif. Yang pertama, tujuan sampling dalam pengujian substantif ada beberapa, yaitu yang pertama, mendeteksi kesalahan material, yang kedua, mengurangi risiko audit, yang ketiga, memberikan bukti substantif yang cukup dan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksamaan. Yang kelima, meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian internal. Dan yang keenam, menghemat sumber daya dan waktu. 2. Jenis transaksi dan saldo akun yang memerlukan sampling. Yang pertama, transaksi pendapatan dan penjualan. Yang kedua, transaksi pembelian dan utang usaha. Yang ketiga, transaksi pengeluaran. Yang keempat, saldo kas dan setara kas. Dan yang kelima, transaksi biaya dan beban, dan seterusnya. Sampling dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, tujuan sampling dalam pengujian pengendalian ada beberapa, yaitu yang pertama, menilai efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, pendapatan bukti yang memadai untuk menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, menilai reliabilitas prosedur pengendalian. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian. Yang kelima, mengurangi biaya dan waktu pengujian. Dan yang keenam, membantu menyusun rencana audit selanjutnya. Yang kedua, penggunaan sampling untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Yang pertama yaitu memilih sampling yang representatif.
Yang kedua, menilai kepatuhan terhadap pengendalian. Yang ketiga, menilai efektivitas pengendalian, deteksi dan pencegahan. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi kelemahan atau kegagalan pengendalian. Materi terakhir dari sampling audit yaitu evaluasi dan pengendalian hasil sampling. Terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, penilaian kesesuaian bukti dari sampel yang diambil. Terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, tujuan penilaian kesesuaian bukti. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian bukti. Yang ketiga, pengujian kesesuaian bukti. Dan yang keempat, menilai kesesuaian dalam konteks populasi. Jenis yang kedua yaitu pengaruh hasil sampling terhadap simpulan audit. Terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, menentukan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan material. Dan yang keempat, pengaruh terhadap opini audit. Materi selanjutnya yaitu menarik simpulan dari hasil sampling atau kesesuaian dan ketidaksesuaian. Terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, menilai kesesuaian. Yang kedua, menilai juga ketidaksesuaian. Yang ketiga, menggunakan estimasi kesalahan populasi. Dan yang terakhir, menyusun simpulan akhir. Atas kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi sampling audit yaitu dalam audit, sampling digunakan baik untuk pengujian substantif maupun pengujian pengendalian. Pada pengujian substantif, sampling membantu auditor mendeteksi kesalahan material yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Di sisi lain, dalam pengujian pengendalian, sampling digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dengan cara memilih sampai transaksi atau prosedur yang relevan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.